Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Saya di sini masih membahas tentang statistika. Karena video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu dependent sample, dan kali ini saya akan menjelaskan definisi dari independent sample. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya ya teman-teman. Pembahasan yang pertama yaitu definisi independent sample. Independent sample ini ialah cara untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda. Jadi, antara dua kelompok ini tidak saling berhubungan. Terdapat dua jenis variabel dalam independent sample. Untuk variabel yang pertama, yaitu variabel bebas, adalah membagi data menjadi dua kelompok independen yang dilambangkan dengan Y1 dan Y2. Variabel yang digunakan untuk membedakan atau mengelompokkan data. Untuk variabel yang kedua yaitu variabel terikat, adalah nilai yang dibandingkan antara kedua kelompok. Untuk tujuan independent sample itu sendiri ialah menghitung perbedaan rata-rata atau mean kedua kelompok dan menentukan perbedaan tersebut itu signifikan atau tidak signifikan. Selanjutnya yaitu teknik analisis. Teknik analisis ini ada 4. Untuk yang pertama ialah hitung rata-rata atau mean. Dengan rumus, yaitu ada 2 rumus. Ini sebenarnya satu rumus tetapi berbeda. Y1 sama dengan sigma Y1 dibagi N1, sedangkan Y2 sigma Y2 dibagi N2. Untuk teknik yang kedua, yaitu variansi mengukur sebaran data. Untuk rumus S1 sama dengan S1 sigma Y1 pangkat 2 dikurangi sigma Y1 pangkat 2 dibagi N1 pangkat 2. Sedangkan untuk S2 sama dengan S1 sigma Y1 pangkat 2. Untuk teknik yang kedua, variansi mengukur sebaran data. Untuk rumus S1 sama dengan S1 sigma Y1 pangkat 2 dikurangi sigma Y1 pangkat 2 dibagi N1 pangkat 2. Sedangkan S2 sama dengan S1 sigma Y2 pangkat 2 dikurangi sigma Y2 pangkat 2 dibagi N2 pangkat 2. Teknik yang ketiga, hitung standar error. Ini ada 2 rumus. Untuk rumus standar error, yaitu SP sama dengan N1 dikurangi 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 pangkat 2 dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Untuk rumus yang kedua, standar error kumulatif, yaitu SY bar 1 dikurangi Y bar 2 sama dengan SP ini adalah hasil dari SP standar error dikali akar pangkat dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Teknik yang keempat, hitung hasil T. Dengan rumus T sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dibagi SY bar 1 dikurangi SY bar 2. Dan untuk teknik yang kelima, hitung effect size dengan rumus D sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dibagi SP. SP hasil dari rumus standar error tadi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu interpretasi hipotesis. Ini gunanya untuk menilai apakah hipotesis tersebut ini masuk akal atau tidak berdasarkan sampel data yang dipilih atau berdasarkan sampel yang kalian cari. Untuk yang pertama yaitu aturan hipotesis, HOIF sama dengan R kurang dari RA, yaitu hubungan negatif, atau HOIF R lebih dari RA, yaitu hubungan positif. Kedua, bentuk hipotesis. HO itu adalah hipotesis nihil, dan H1 ialah hipotesis alternatif. Ketiga, bentuk hipotesis. Ada 2, dengan taraf signifikasi 1% atau dengan taraf signifikasi 5%. Untuk yang keempat yaitu aturan interpretasi. Ada rejected HOIF T kurang dari T2 atau rejected HOIF T lebih dari T2. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengetahui T-tabel. Ini saya ambil sama seperti yang saya bahas dalam video sebelumnya yaitu dependent sample. Sama dari buku yang sama, dan ini bisa kalian lihat cara mengetahui T-tabel.
Baik, setelah saya menjelaskan pengertian dari independent sample dan rumus-rumusnya, dan selanjutnya saya akan memberikan contoh. Ini ialah contohnya. Baik, untuk tugasnya ini sudah urut. Untuk nomor 1 yaitu identifikasi varian. Ini dengan contoh mengambil data dari jenis kelamin dan motivasi hidup mahasiswa. Untuk urutan yang kedua yaitu menentukan judul dan hipotesis. Untuk judulnya yaitu perbedaan jumlah motivasi hidup mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Dan untuk hipotesisnya, jadi apakah ada perbedaan yang signifikan antara motivasi hidup mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya nomor 3 yaitu layout data. Ini data-data yang sudah diambil dimasukkan ke dalam tabel. Dengan contoh seperti ini, dengan skor jumlah motivasi hidup mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Jadi jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan, laki-laki Y1, sedangkan perempuan Y2. Ini subjek atau N, ini sampai 15 orang. Ini antara laki-laki dan perempuan ini boleh beda, tetapi bedanya itu tidak banyak. Kayak seumpama laki-laki itu 15, perempuan 16. Atau laki-laki 16, perempuan 15. Kalau laki-laki 15 sedangkan perempuan 20 itu jauh, jadi tidak bisa. Selanjutnya rumus mencari mean. Tadi sudah saya jelaskan untuk Y1 ini rumusnya, dan untuk Y2 dan hasil dari Y1 11,73 dan hasil dari Y2 sama dengan 12,46. Untuk yang keempat yaitu teknik analisis. Untuk rumus-rumusnya sudah saya jelaskan dalam PPT tadi, dan ini untuk cara menghitungnya. Ini untuk hasil S1 pangkat 2 yaitu 1.927,47 dan S2 pangkat 2 yaitu 2.302,47. Untuk rumus standar error atau SP ini hasilnya, dan ini cara menghitungnya itu seperti ini, sangat mudah sekali, dan hasilnya ialah 2.11.4,97. Untuk standar error kumulatif dengan hasil 545,66. Dan untuk hasil T ini sama dengan min 0,133. Cara menghitungnya bisa dipahami melalui contoh yang sudah saya tampilkan ini. Jadi sangat mudah sekali untuk menghitungnya. Yang kelima, interpretasi. Dengan interpretasi yang ini, dan yang dipakai untuk hasilnya yang dipakai ialah H1 sama dengan 11,73. Ini hasil dari Y1 dan tandanya lebih kecil dari 12,46. Ini hasil dari Y2. Ini sama dengan nilai perbandingan dua mean kelompok positif dari perbandingan laki-laki dan juga perempuan. Yang keenam yaitu aturan interpretasi. Dengan rejected seperti ini, untuk hasil T tadi yaitu min 0,113 dengan tanda lebih kecil dari TA sama dengan 1,701. Dan TA ini berasal dari T tabel tadi yang sudah saya jelaskan, dan dengan hasil 1,701. Yang ketujuh yaitu effect size dengan rumus D sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dibagi SP, hasil dari SP atau standar error. Ini dengan hasil 0,00034. Dan untuk kesimpulan terakhirnya dari data jenis kelamin dan motivasi hidup mahasiswa, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara motivasi hidup mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Baik, pembahasan tentang independent sample ini sudah selesai. Untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa klik like, subscribe, and share. Dan bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa.